warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Cindy Prindias Nova Putri dengan NIM 20 10 11 20 13 13. Saya Yulia Agustin dengan NIM 2010 1120 0515. Saya Faisal Rizky Pinastika dengan NIM 20 10 11 20 12 69. Perkenalkan, nama saya Catherine Olivia Silaban dengan NIM 20 10 11 200 588. Di sini kami akan memaparkan materi yang berjudul konsep dasar untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah teori akuntansi dengan dosen Bu Neneng Hasanah SEMAK. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pemaparan materi yang akan dibacakan oleh saya dan rekan saya. Check this one out. Apa itu konsep dasar? Konsep dasar adalah konsep yang dianut dan dijadikan dasar dalam penalaran dan perkayasaan. Disebut dasar karena kalau dianut akan mempunyai implikasi atau dampak tertentu, disebut dengan berbagai nama seperti 1. Postulat, 2. Asumsi dasar, 3. Sifat dasar, dan 4. Prinsip mendasar, 5. Aksioma. Sumber konsep dasar yaitu 1. IAI, 2. Paul Grady, 3. Accounting Principles Board atau yang disebut dengan APB, dan 4. Patton dan Littleton. 5. Sumber lain atau yang disebut dengan buku-buku akuntansi keuangan pada umumnya termasuk buku-buku teori akuntansi. Selanjutnya adalah konsep dasar menurut Patton dan Littleton atau PNL. Terdiri dari yang pertama ada entitas bisnis atau kesatuan usaha. Maksudnya adalah suatu usaha didirikan harus dipisahkan dengan pemiliknya. Setiap transaksi atau pencatatannya juga harus terpisah. Jadi suatu entitas ini berdiri sendiri. Yang kedua adalah kontinuitas usaha. Maksudnya adalah suatu usaha didirikan untuk jangka waktu yang panjang, bukan untuk rencana likuidasi jangka pendek, sehingga pencatatannya juga akan terus-menerus. Yang ketiga adalah penghargaan sepakatan. Maksudnya adalah setiap transaksi atau penghargaan yang terjadi merupakan bahan olah dasar dalam akuntansi. Yang keempat adalah kos melekat. Maksudnya dari kos melekat adalah dalam setiap produk yang dihasilkan itu akan melekat di dalamnya kos yang dapat dibagi-bagi atau dipecah-pecah. Misalnya, dalam sebuah produk sepatu itu akan melekat di dalamnya ada kos biaya tenaga kerja langsung, biaya bahan baku, biaya overhead pabrik, serta biaya bahan penolong lainnya. Yang kelima adalah upaya dan hasil. Maksudnya, setiap hasil yang diperoleh itu harus didukung dengan upaya yang dikeluarkan. Upaya yang dimaksud itu adalah biaya atau pengorbanan yang terjadi. Sedangkan hasil adalah pendapatan yang diperoleh. Kemudian yang keenam, bukti terverifikasi dan objektif. Maksudnya adalah dalam pencatatan akuntansi itu harus didukung dengan bukti transaksi yang terverifikasi dan objektif. Maksudnya bukti terverifikasi adalah bukti transaksi tersebut dapat diuji kebenaran dan keterandalannya. Misalnya, dalam laporan keuangan kita melaporkan adanya persediaan sebanyak 200 unit, maka harus diuji apakah fisik persediaan tersebut benar ada 200 unit. Kemudian objektif. Objektif yang dimaksud adalah bukti pendukung tersebut harus relevan dengan kegiatan usaha dan bukan untuk kepentingan pribadi pemilik. Selanjutnya adalah asumsi. Asumsi yang dimaksud merupakan keenam konsep dasar yang sebelumnya itu maksudnya didasarkan atas dasar-dasar tertentu atau asumsi-asumsi tertentu dengan segala keterbatasannya. Jadi asumsi ini adalah pendukung dari keenam konsep dasar sebelumnya. Asumsi yang relevan dengan akuntansi itu ada kontinuitas usaha, periode 1 tahun, dan kos sebagai bahan olah, serta sebagainya. Berikutnya yakni 4 konsep dasar utama untuk praktek akuntansi. Yang pertama yakni entity postulat atau kesatuan usaha. Dijelaskan bahwa setiap akuntansi unit terpisah dan berbeda dari pemiliknya dan perusahaan. Dasar ini membedakan antara bisnis dengan transaksi pribadi. Tujuannya untuk menentukan bahwa unit ekonomi bertanggung jawab untuk kegiatan ekonomi dan kontrol atas unit tersebut.
Kesatuan usaha juga merupakan informasi keuangan perusahaan yang hanya menginformasikan masalah keuangan perusahaan itu sendiri sesuai dengan standar akuntansi. Yang kedua yakni going concurrent postulat atau kelangsungan usaha. Dijelaskan bahwa aktivitas bisnis akan melanjutkan operasinya untuk waktu yang cukup lama atau merealisasikan proyek, komitmen dan kegiatan yang sedang berjalan, tidak mengharapkan unit untuk dilikuidasi dalam jangka waktu terbatas. Yang ketiga yakni unit of measure postulat atau unit pengukur. Disebut juga monetary unit atau menganggap bahwa setiap transaksi harus diukur dengan cara atau unit moneter yang seragam. Akuntansi dapat menjadi proses pengukuran dan komunikasi yang dapat diukur dalam unit moneter. Yang keempat yakni the accounting period postulat atau periode akuntansi. Penjelasannya bahwa laporan keuangan perusahaan seharusnya diungkapkan secara periodik, yakni pemisahan segala aktivitas atau transaksi perusahaan berdasarkan periodenya. Umumnya periode ini terbagi atas 4 periode akuntansi, yakni yang pertama periode bulanan, yang kedua yakni berangsur secara 3 bulan atau 1 tahun atau 12 bulan. Baik, untuk selanjutnya manfaat konsep dasar. Manfaat konsep dasar ada 3. Yang pertama menjadi komponen argumen dalam penalaran logis pada tingkat perekayasaan, penetapan standar atau penerapan standar. Yang kedua, terefleksi di latar belakang penyimpulan dalam pernyataan SAK. Yang ketiga, terefleksi di kebijakan akuntansi perusahaan. Baik, untuk kesimpulan dari materi ini adalah akuntansi adalah suatu kegiatan jasa untuk menyediakan data kuantitatif, terutama yang mempunyai sifat keuangan dari kesatuan usaha ekonomi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi yang sesuai dengan prinsip akuntansi dalam memilih alternatif dari suatu keadaan. Di dalam menyusun prinsip akuntansi, digunakan asumsi-asumsi dan konsep-konsep dasar tertentu. Sedangkan konsep-konsep dasar merupakan pedoman dalam menyusun prinsip akuntansi. Konsep dasar diperlukan untuk membuat kesepemahaman dalam pembuatan laporan keuangan agar tidak terjadi perbedaan antara pembuatan laporan keuangan yang satu dengan yang lainnya. Demikian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas atensi yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.